Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafila Rahmania Dewi, peserta Latsar Angkatan 12, nomor urut 37 BPPK Makassar. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya mengikuti Latsar Agenda 2. Jadi untuk Agenda 2 ini telah berakhir pada hari ini. Nah, dari Agenda 2 Latsar CPNS memberikan saya pemahaman mendasar bahwa akhlak adalah fondasi utama dalam menjalankan peran sebagai aparatur negara. Ilmu, keterampilan, kecerdasan tidak akan memiliki arti jika tidak dibarengi dengan nilai berakhlak. Karena pada akhirnya kompetensi tanpa integritas hanya akan merusak, bukan membangun. Dari sini, saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang mampu bekerja, tetapi mampu menjaga karakter. Saya juga belajar melihat wujud nyata penerapan pelanggaran nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut bukan teori di atas kertas, melainkan terlihat dari kejujuran dalam bekerja, bertanggung jawab terhadap tugas, dan cara melayani, serta sikap terhadap rekan kerja. Ketika nilai itu dilanggar, dampaknya bukan hanya kepada institusi, tetapi juga pada kepercayaan publik. Dan satu hal yang paling kuat yang saya pahami adalah bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, baik dalam bentuk kepercayaan maupun konsekuensi. Agenda ini juga menanamkan kesadaran bahwa nilai berakhlak harus dijaga sepanjang waktu, bukan hanya selama masa pelatihan ini saja, tetapi kita harus tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh dan tidak goyah meskipun berada di lingkungan yang kurang baik. Integritas sejati diuji pada saat tidak ada yang melihat dan pada saat godaan untuk menyimpang terbuka lebar. Dari sinilah saya belajar bahwa karakter yang kuat adalah komitmen untuk tetap benar kapanpun dan dimanapun. Pemateri kami, Ibu Sahruni, juga menutup Agenda 2 ini dengan memberikan 3 video motivasi. Di antaranya adalah yang pertama, video buah dari kebaikan. Nah, dari video ini saya banyak sekali belajar nilai-nilai kehidupan yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ketika kita sering mengira bahwa kebaikan itu harus berupa hal yang besar, nah berarti kita tuh memiliki pemahaman yang masih sempit tentang arti dari kebaikan. Padahal perubahan itu justru lahir dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, kebaikan ini adalah benih yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi akan berakar, tumbuh, dan berbuah pada waktunya. Nah, buah itu atau hasil dari kebaikan tidak selalu berupa materi, melainkan bisa hadir dalam bentuk kepercayaan, pertolongan ketika kita sulit, atau mungkin ketenangan hati karena kita telah melakukan hal yang benar. Nah, berbuat baik ini melatih ketulusan dan membuat hati kita lebih kuat, karena nilai hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan. Kebaikan juga menular. Satu tindakan dapat menginspirasi banyak orang dan mengubah lingkungan menjadi lebih hangat. Setiap pilihan kecil yang kita pilih hari ini menentukan arah masa depan kita. Dan pada akhirnya yang dikenang bukanlah kekayaan ataupun jabatan, melainkan jejak kebaikan apa yang sudah kita tanamkan. Karena itu, sekecil apapun kebaikan tanamlah sejak hari ini, karena setiap kebaikan pasti akan berbuah pada waktu yang tepat. Nah, pada video yang kedua, yaitu terkait sepatu lumpur. Nah, video sepatu lumpur ini mengajarkan saya bahwa perjuangan seringkali tidak terlihat indah dari luar. Contohnya yaitu seorang anak yang datang ke sekolah dengan sepatu yang penuh lumpur, kotor, dan juga basah. Mungkin dianggap memalukan oleh sebagian orang. Namun di balik itu semua ada perjalanan yang panjang. Ada hujan yang diterjang, ada tekad yang tidak pernah padam. Pelajaran pertama yang saya ambil atau yang saya petik adalah tentang keteguhan hati, bahwa tidak semua orang memulai dengan kondisi yang sama.
tetapi lumpur di sepatu di video tersebut bukanlah tanda dari kegagalan, melainkan bukti usaha yang nyata. Pelajaran yang kedua adalah tidak mudah terpengaruh dengan penilaian orang lain, karena nilai diri ditentukan dari niat dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab, tidak hanya dari penampilan semata. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah tentang proses makna. Tentang makna proses, bahwa setiap keberhasilan pasti melewati fase yang tidak nyaman dan penuh dengan kesulitan. Jika kita menyerah hanya karena jalan yang tidak rata atau mungkin jalannya sulit untuk dilewati, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa bersih hati kita, bukan seberapa bersih kita terlihat, bukan dari penampilan kita saja, tetapi seberapa gigih kita berjalan meskipun tidak selalu mudah. Di video ketiga, video motivasi yang ketiga, saya mendapatkan pelajaran yang tidak kalah pentingnya, yaitu di video tersebut diceritakan bahwa ada seorang anak yang memiliki ayah seorang tukang sampah. Nah, si anak ini tidak malu, justru malah bangga menceritakan profesi orang tuanya di depan kelasnya. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jabatan, tetapi manfaat dan tanggung jawab dalam bekerja. Setiap profesi yang dilakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh adalah pekerjaan yang terhormat. Cerita ini juga mengajarkan tentang harga diri dan keberanian melawan standar sosial yang masih banyak salah ditafsirkan oleh masyarakat. Kebanggaan yang hakiki itu lahir dari pemahaman bahwa nilai seseorang tidak diukur dari gengsi, melainkan dari kerja keras dan kontribusinya bagi orang lain. Pemahaman inilah yang kemudian membentuk cara pandang saya dalam menjalani hidup, bahwa kehormatan yang sejati tidak hanya dibangun dari pengakuan manusia, tetapi juga kedekatan kita kepada Tuhan dan keteguhan menjaga nilai dalam diri kita. Nah, orang tua saya juga selalu berpesan agar dimanapun saya berada, kapanpun waktunya, jangan pernah meninggalkan ibadah dan selalu berdoa untuk kebaikan keluarga kami. Mereka juga mengingatkan bahwa kita akan dimudahkan menuju hal-hal yang memang ditakdirkan untuk kita. Maka dari itu, saya selalu bersyukur atas segala pemberiannya yang telah seringkali jauh melampaui apa yang saya pinta. Sebagai bentuk bakti dan realisasi pesan orang tua saya tersebut, saya berjanji akan menjaga ibadah saya sebagai prioritas, memegang prinsip yang benar meskipun berada di lingkungan yang kurang baik, dan bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjaga sikap dan integritas dalam setiap langkah. Saya juga berkomitmen menanamkan nilai karakter yang luhur di dalam diri saya, serta menjauhi segala hal yang dapat menghambat langkah saya menuju kesuksesan. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.